Oke. Hmm. Kalau yang kemarin kita bahas itu antara beda e-sport dan olahraga, itu kan simpel lah ya. Itu mungkin orang harusnya udah pada tahu. Nah, eh, sekarang mungkin aku akan bahas yang lebih kompleks kali ya di video kali ini. Nah, yang lebih kompleks itu menurutku adalah bedanya antara game dan e-sport. Nah, bedanya game dan e-sport ini menurutku nggak cuman orang awam yang nggak paham ya, nggak cuman orang awam, tapi aku tahu ada orang-orang di industri game, orang-orang di industri e-sport yang bahkan nggak ngeh banget sebenarnya bedanya itu apa. Kayak waktu itu aku pernah dengar ada ya satu orang lah ya di wawancara di TV yang ngomong berapa pemain, ditanya di media, berapa pemain e-sport di Indonesia. Wah, jawabannya 170 juta orang gitu. Padahal itu bukan pemain e-sport ya. Itu jumlah pemain game. Nah, itu nanti kita bahas. Oke ya. Oke. Nah, ini biar biar gampang, eh kita langsung to the point aja. Aku bikin bagan. Maaf kalau jelek ya. Aku nggak eh apa seadanya aja lah biar biar gampang dipahamin aja ya. Terus ini sebelum aku jelasin, bagan ini bukan berarti satu game itu cuman bisa masuk satu kategori. Jadi bisa aja satu game masuk ke dua kategori atau lebih. Oke. Misalnya eh oke langsung nanti aku mungkin akan mention beberapa game yang akan masuk ke dua kategori atau lebih tadi. Oke, pertama mungkin dari sini ya single player games. Single player games itu juga kalau orang e-sport mungkin banyak yang nggak tahu ya, tapi ada The Witcher, God of War, Skyrim, Horizon Zero Dawn gitu kan. Nah, itu itu gampang lah ya, mungkin dipahamin ya single player gitu, yang mainnya sendirian. Terus, nah di game multiplayer ini yang mungkin lebih ruwet ya, mungkin lebih ruwet. Eh kalau dilihat di bagian sini bisa kelihatan ada dua jenis game multiplayer, yaitu game co-op sama game kompetitif. Nah, game co-op tuh biasanya temenan. Jadi main main ngelawan NPC atau lawan AI gitu kan. Misalnya banyak, misalnya Borderland, kan Borderland, Monster Hunter, terus Genshin Impact juga co-op hitungannya. Terus tapi kayak kayak yang aku bilang tadi, ada game yang bisa masuk ke co-op dan masuk ke kompetitif. Misalnya Minecraft ya kan. Minecraft itu bisa co-op tapi bisa juga kompetitif. Terus ya sebenarnya game-game MOBA itu kan juga bisa co-op karena temenan sama 4 orang pemain lainnya. Terus musuhan sama 5 orang tim sebelah kan. Nah, terus di game kompetitif ini bisa dibagi lagi jadi dua. Ada game yang ada e-sportnya dan game yang nggak ada e-sportnya. Sini baru jelas ya. Sebenarnya apa bedanya game sama e-sport? Game game kompetitif yang ada e-sportnya. Contohnya apa? Banyak. Dota ya kan? Dota 2, Counter-Strike, Counter-Strike Go, Counter-Strike Global Offensive. Terus ada lagi apa? Mobile Legend. Banyak lah ya Free Fire gitu. Nah, game kompetitif yang nggak ada e-sportnya ada nggak? Iya banyak, banyak juga. Banyak kayak Marvel Super War itu setauku nggak ada. Setauku ya kayaknya belum ada e-sportnya. Terus MMORPG yang ada PvP-nya. MMORPG itu banyak ya, Ragnarok online gitu ya. Nah, itu kalau zaman dulu. Ya pokoknya yang MMO lah ya. Itu kan sebenarnya bisa PvP dalam tanda kutip player
versus player dan tentu kompetitif kan. Walaupun MMORPG ini biasanya juga bisa masuk co-op dan kompetitif. Makanya aku bilang tadi ini agak ribet ya. Kalau kalau yang nggak beneran main gamenya itu mungkin bayanginnya susah ya. Kayak misalnya tadi kita balik ke single player gitu kan. Ada Monster Hunter itu juga bisa single player tapi juga bisa multiplayer, ya kan? Eh, apalagi kompetitif yang nggak ada e-sportnya, apa Fall Guys. Fall Guys itu kayaknya ya, kayaknya nggak ada. Atau oh gini, Vainglory. Vainglory itu kayaknya masih ada gamenya, cuman udah nggak ada e-sportnya ya guys. Kayaknya ya. Kalau kalau yang tahu ada e-sportnya salah tak sebut, nanti tulis di komen aja ya. Terus, nah ini bedanya nih, biar lebih kelihatan lagi. Penonton e-sport di seluruh dunia dari 2020 sampai 2025. Ini global ya, angkanya ini dari Statista. Bisa dilihat e-sport enthusiast sama occasional viewers itu ya angkanya 300 juta lah ya. Itu boleh dibilang marketnya e-sport. Marketnya e-sport itu ada 300 juta orang di seluruh dunia. Ini menurut Statista. Nah, lanjut. Nah, ini juga menurut Statista sama angka dari gamer pengguna video game di seluruh dunia dari 2017 sampai 2027. Ya, coba kita lihat belakang bentar. Jadi angkanya berapa? Nah, 300 juta ya. Nah, ini berapa ini angkanya? Ini 3 miliar orang. Ya. Lu kok bisa jauh banyak? Bedanya jauh banget. Iya, memang memang bedanya jauh banget. Aku pernah ngobrol sama Munton ya. Ya, Munton tuh yang developer sekaligus publishernya Mobile Legend. Itu mereka juga ngakuin sebenarnya. Pemain Mobile Legend itu nggak semua orang nonton e-sportnya juga, guys. Nggak semuanya. Yang nonton e-sport MPL lah ya. Nonton MPL tuh terakhir kalau nggak salah tuh ada 2 juta ya. Sedangkan pemain Mobile Legend di Indonesia tuh mungkin ada 60 juta mungkin ada kali ya sekarang. Dulu tuh sempat ngomong 40 juta ya itu 2018 ya. Pokoknya sebelum pandemi lah. Aku sempat dengar ada 40 juta orang pemain Mobile Legend di Indonesia. Harusnya sekarang udah naik ya, apalagi kemarin pandemi kan. Nah, terus eh ini ada berapa orang dari jumlah e-sport kenapa cuman bisa apa? Kira-kira 10% lah ya. 10% dari pemain game. Ya karena banyak game kasual itu yang nggak ada e-sportnya. Atau ya misalnya nih game kasual tuh kayak apa? Candy Crush ya kan, Farmville ya kan, emak-emak itu. Terus cewek-cewek juga nggak tahu e-sport gitu kan. Kebanyakan ya, mayoritas. Tapi mereka main game. Istriku sama anakku itu juga main game. Cuman ya mereka nggak peduli e-sport itu apa gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua kalau misalnya mau dilihat wis coba lihat di Steam atau lihat di Play Store atau bahkan lihat di apa? App Store ya. App Store kalau iOS. Coba dilihat di situ ada berapa game dan di situ berapa game yang ada e-sportnya misalnya. Ya kan? Kayak di Steam misalnya. Steam itu terakhir kalau nggak salah ada berapa puluh ribu game ya. Yang ada e-sportnya berapa? Nggak sampai 10 menurutku. Terakhir ya kalau nggak salah ingat tuh nggak sampai 10 game yang ada e-sportnya di Steam. Misalnya pun sampai tuh mungkin belasan ya, nggak nyampe 20. Oke ya. Terus eh lanjut. Nah, ini ngomong revenue ya. Ini jangan lupa buka silbest.com guys. Silbest.com. Terus nah ini nih global PC dan mobile gaming revenue turun ya. Ini turun aja masih 92,3 miliar di 2022. Karena kan
dari pandemi terus jadi nggak pandemi itu banyak revenue itu turun. Salah satunya yang paling berasa adalah gaming, ya kan. Ini baru global PC dan mobile, belum konsol ya. Aku waktu itu datanya dapatnya cuman PC sama mobile. Turunnya aja 92,3 miliar. Nah, ini juga nih ada riset lain yang ngomong eh export market size was valued at 1,3 billion di 2022. Nah, mau tak balikin lagi coba sedikit. 92,3 billion miliar 1,3 billion. Berarti berapa berapa puluh persen? Berapa berapa ratus? Berapa ratus persen lebih gede? Ya, hampir hampir 100 ya. Ya, 100 lah ya, 90 kali lipat lebih besar. Jadi sebenarnya eh ya memang e-sport itu boleh dibilang industri niche bagian dari industri game. Industri game itu sebenarnya ruwet ya. Sebenarnya industri game itu banyak banget. Ada game single player, ada game e-sport, ada game ya kemarin tuh yang mau take off gitu kan, ada game Web3 gitu, game NFT gitu kan, atau game VR gitu. Game tuh banyak banget guys, game tuh gede banget. Nah, terus ini ya kan kok kayaknya tadi jelek-jelekin e-sport gitu ya, cuman bagus-bagusin game. Ya, nyatanya aku bukan orang yang aku banyak dapat proyek di e-sport ya. Tapi bukan berarti terus harus tutup mata. Wah, ini pokoknya e-sport adalah masa depan dari kita semua. Ya enggak gitu juga. Ya kan harus sadar diri ya, harus sadar dengan kenyataan gitu loh. Jangan terus mentang-mentang kamu cari duit di e-sport terus kayak wah, pokoknya semua akan e-sport pada waktunya gitu kan. Cuman gini, plusnya e-sport adalah dibanding industri game ya. E-sport itu butuh banyak manpower. Nah, e-sport itu banyak banget apa ya? Moving part ya. Moving part tuh pokoknya butuh banyak komponen. Yang jelas satu buat streaming. Buat streaming aja udah banyak banget, guys. Aku aku berapa kali ya kayak aku bilang tadi, aku berapa kali dapat proyekan di e-sport ya. Itu kayak manpowernya tuh butuhnya sebenarnya banyak banget. Dan butuhnya adalah yang paling penting, butuh manpower lokal. Karena nggak mungkin kan misalnya jalanin eh event, misalnya venue-nya di J Expo nih, kayak misalnya MPL gitu kan. Tapi orangnya nggak di Indo gitu kan. Orangnya di mana gitu, di Jerman gitu. Apa di mana di Amerika sana gitu kan. Yo angel. Ya gimana mau mau nata panggungnya tapi orangnya nggak ada gitu. Ya mungkin 2000 tahun lagi mungkin ada kali ya pakai robot gitu. Tapi sampai hari ini plusnya e-sport adalah makanya mungkin kelihatan lebih besar ya, butuh banyak lokal manpower gitu loh. Timnya wis, timnya juga butuh banyak orang Indo gitu kan. Sedangkan sedangkan industri game walaupun tadi ya angkanya kan bombastis ya, angkanya bombastis banget terus marketnya gede banget. Jeleknya adalah buat Indo, buat orang-orang kayak aku gitu atau buat orang-orang yang kerja di industri e-sport gitu. Industri game ini nggak butuh banyak manpower lokal. Misalnya nih, eh Genshin Impact, Mas. Genshin Impact itu kalau dilihat dari media-media ya, coba aja ditanya itu. Biasanya page view paling tinggi, paling salah satu artikel paling rame di Indo. Ya, kalau nggak percaya nanti tanya sendiri.
Nomor satu Mobile Legend, nomor 2 Free Fire, ya kan. Nomor 3 itu antara dua ini undi-undi antara Valorant atau Genshin Impact. Cuman dua ini, Genshin Impact sama Valorant, ya kan. Eh, nggak ada developernya, nggak ada di Indo, ya kan. Riot ada sih, Riot ada satu orang aku kenal, satu orang Riot Games gitu ya, di Indo. Tapi satu orang loh guys. Nah, terus ini yang bukan agensi ya, yang memang atas nama Riot Games ya, emailnya @riotgames. Itu cuma satu orang. Genshin Impact ini aku nggak tahu, kayaknya nggak ada orang yang apa ya, kayak representatif khusus Indo. Kalaupun ada, mentok satu orang juga guys. Itu yang apa ya, mungkin itu yang nggak bikin, yang bikin eh, game itu nggak menjanjikan gitu loh, karena duitnya nggak muter ke kita guys. Ya ini, nah ini gunanya apa terus gitu kan, ya gunanya banyak sebenarnya, cuman mungkin aku bukan tipikal apa ya, tipikal guru atau tipikal yang kasih jawaban gitu loh, mungkin aku cuman bisa ngasih pertanyaan lagi. Nah, oke, sekarang kita tahu eh e-sport itu sebenarnya niche market gitu kan. Yang mainstreamnya adalah gaming kan. Terus kalau gua merhatiin juga ya, e-sport di Indo itu sebenarnya pas sebelum pandemi ya 2018 2019 itu semua sponsor itu buang duit banyak banget itu kan. Salah satunya Tokped gitu. Tokped 2018 sampai 2019 itu keluar duit banyak. Tapi sekarang nggak ada gitu kan. Terus menurutku itu ya karena ketidaktahuan bedanya tadi gitu loh. Bedanya antara market e-sport, market gaming, atau industri e-sport atau industri gaming. Mau tap in yang mana gitu loh. Mau tap in yang mana? Tap in market gaming atau market e-sport. Kalau mau segede-gedenya, jangan ke market e-sport. Kalau mau tap in ke market yang lebih gede, jelas ke market gaming. Karena tadi bagannya tadi nanti bisa dilihat sendiri lah ya, diputar dibalikin. Terus ah, apalagi yang jadi tahu, eh apalagi gunanya kalau udah tahu. Nah, PR ya, ini jadi PR gimana caranya industri e-sport itu sustain di Indonesia, ya kan? Kok jadi sustain? Ya kalau berapa orang e-sport di belakang layar tuh sekarang sebenarnya sudah mulai kayak bisa nggak sih kita survive sampai berapa 5 tahun ke depan gitu loh. E-sport ya, kita ngomong e-sport ya. Gimana sih bisa sustain ke depan? Apa ya? Nah, dari perbedaan antara game dan e-sport ini sebenarnya bisa mulai dicari, kan? Eh, Gimana caranya sustain itu? Terus gimana juga caranya, PR-nya buat kita nih, orang-orang industri game dan e-sport itu kan. Gimana caranya biar industri game itu biar bisa menyerap lebih banyak manpower lokal atau biar banyak moving parts dalam negeri. Biasanya nih, biasanya marketing game itu kan cuman bayar eh, Google, bayar Facebook gitu kan. Ya itu kan nggak sampai ke media di Indo ya. Ya kalaupun misalnya sampai ke Indo, sampai ke KOL, ke media, itu biasanya cuman seiprit guys. Cuman kayak alah nggak bukan mayoritas dari budget marketing mereka. Cuman biasanya minoritas dari budget marketing itu. Gimana caranya biar uangnya lebih banyak datang ke Indo? Ini yang
semakin semakin orang-orang industri ini semakin tahu banyak tentang ya salah satunya termasuk bedanya antara e-sport dan game gitu ya. Semakin tahu, semakin ngeh, ya kan, nggak cuman tahu, "Wah e-sport e-sport gede ya, semua akan e-sport." Ya ya ora rampung, guys. Ya wis, itu aja lah ya. Kalau ada mau diskusi-diskusi di kolom komentar monggo, cuman, jangan ngawur-ngawur lah ya. Aku tahu netizen tuh kadang ngawur ya, cuman aku tahu yang nonton sini orang pinter-pinter lah ya, orang dewasa lah ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya, guys. Silakan coret-coret juga. Oke, dadah.